Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. Habis. Setelah berakhirnya masa demokrasi terpimpin, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah pemerintahan, yaitu masa Orde Baru, yang dimulai pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Orde Baru lahir dengan janji untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, yang dimana sesuai dengan sistem demokrasi, di mana kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Namun, apakah hal itu benar-benar terwujud? Secara teori, pemerintahan Orde Baru berusaha menegakkan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945, di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pemerintahan ini seringkali menyimpang dari semangat UUD 1945. Presiden Soeharto memegang kekuasaan yang sangat besar, bahkan nyaris tanpa batas. Lembaga-lembaga negara seperti DPR dan MPR tidak benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, melainkan lebih mendukung keputusan pemerintah. Hal ini membuat sistem pemerintahan menjadi terpusat dan bersifat otoriter. Selain Presiden Soeharto, ada beberapa tokoh penting lain pada masa ini, di antaranya B.J. Habibie, yang menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi dan dikenal dengan pengembangan teknologi pesawat terbang. Kemudian Tri Sutrisno dan L.B. Murdani, tokoh militer yang berperan sebagai dalam menjaga stabilitas keamanan. Dan ada pula Sudarmono dan Ali Alatas, yang aktif di bidang politik dan diplomasi. Namun, walaupun banyak tokoh berperan, keputusan akhir tetap didominasi oleh Presiden Soeharto yang memegang kendali penuh atas pemerintahan dan militer. Menurut UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Namun pada masa Orde Baru, kedaulatan rakyat tidak berjalan sepenuhnya. Pemilihan umum memang dilaksanakan setiap 5 tahun, tapi hasilnya hampir selalu memenangkan partai pemerintah, yaitu Golkar. Sistem pemerintahan yang dijalankan adalah presidensial, tetapi karena kekuasaan terlalu terpusat, pelaksanaannya menjadi cenderung otoriter dan sentralistik. Kebebasan berpendapat dibatasi, media dikontrol, dan organisasi politik yang tidak sejalan dengan pemerintah seringkali ditekan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan UUD 1945 pada masa ini. Pertama, dominasi militer dalam pemerintahan melalui konsep duifungsi ABRI, di mana militer tidak hanya berperan dalam pertahanan, tetapi juga dalam bidang politik dan pemerintahan. Kedua, adanya keinginan untuk menjaga stabilitas nasional, terutama setelah peristiwa G30S PKI. Stabilitas ini sering dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan politik rakyat. Ketiga, sistem ekonomi yang terpusat, di mana pemerintah mengontrol hampir semua aspek pembangunan dan kebijakan ekonomi. Keempat, kurangnya kontrol lembaga legislatif dan yudikatif, karena mayoritas anggotanya berasal dari atau didukung oleh Golkar dan militer. Dan yang terakhir, adanya kultus individu terhadap Presiden Soeharto, yang membuat kritik terhadap pemerintah menjadi sangat terbatas. Jadi, meskipun Orde Baru berusaha menjalankan pemerintahan berdasarkan UUD 1945, kenyataannya pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pemerintah menjadi kuat, namun tidak seimbang, karena kekuasaan lebih banyak berada di tangan eksekutif. Periode ini memang membawa stabilitas dan kemajuan ekonomi, tapi juga meningkatkan jejak otoritarianisme dan pembatasan kebebasan rakyat.
UUD 1945 bukan sekedar dokumen hukum, tetapi pedoman untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan berpihak pada rakyat. Pelajaran dari masa Orde Baru mengingatkan kita bahwa kekuasaan tanpa pengawasan akan membawa penyimpangan. Harapan bagi demokrasi di masa depan adalah terciptanya pemerintahan yang transparan, adil, dan berpihak kepada rakyat. Sebuah sistem yang tidak lagi mengekang kebebasan berpendapat, tetapi justru menghargai kritik sebagai bentuk cinta terhadap bangsa. Rakyat tidak lagi sekadar menjadi penonton, melainkan menjadi bagian aktif dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi masa depan juga menuntut partisipasi generasi muda. Dengan teknologi dan keterbukaan informasi, generasi sekarang memiliki peluang besar untuk menjaga agar pemerintahan tetap berada di jalur yang benar.